Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini di agenda rutinan kita malam Selasa kita kembali berkumpul bersama-sama, yaitu untuk mengkaji dan tahlil tahmid, membaca kalimat-kalimat thayyibat seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita baca salawat Badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi anil ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita sama-sama akan mengkaji dan membahas pada pertemuan malam ini, yaitu pada babus sholah. Kita merujuk kepada penjelasan yang telah dijabarkan oleh Syekh
Nawawi Al-Bantani, seorang ulama Nusantara, lahir di Banten, di desa Tanara. Yang mudah-mudahan ilmunya sampai kepada kita, manfaat dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita hadiahi kepada kita pula berkah dan manfaatnya, sirnya sampai kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi daraini. Amin ya rabbal alamin. Babu sholati ae utawi iki iku bab salat. Adapun ini yaitu menerangkan penjelasan salat. Haqiqatuha, adapun salat secara hakikatnya syar'an ditinjau dari hukum syara', aqwalun ghaliban adalah ucapan ghaliban keseluruhnya. Waf'alun dan pekerjaan walau qalbiyatan sekalipun itu pekerjaannya hati. Muftatahatun bitakbiri yang dibuka yaitu dengan mengucapkan takbir. Al-muqtarini bin niyati yang dibarengi atau diiringi dengan niat. Itu sholat secara pengertian hukum syariat Islam. Jadi adalah ucapan, keseluruhnya ucapan. Dari mulai takbir sampai salam. Itu ucapan ghaliban pada umumnya. Dan pekerjaan, ucapan dan kerjaan. Walau qalbiyatan meskipun itu pekerjaannya hati. Karena di dalam sholat itu semuanya ada. Pekerjaan berupa ucapan, perbuatan, baik itu perbuatan jawareh, perbuatan yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh, maupun perbuatan yang dikerjakan oleh hati. Nah, kalau dikerjakan dengan anggota tubuh itu jelas. Ya, kita berdiri menghadap kiblat, kemudian mengangkat tangan, itu gerakan semua, itu pekerjaan semua. Yaitu jawareh, anggota tubuh kita. Kemudian qalbiyatan juga sama, ya, merupakan pekerjaan hati. Apa diantaranya? Yaitu niat. Jadi niat itu kerjaannya apa? Hati. Ya, kerjaan hati itu diantaranya apa? Cinta, rasa, ya, berhubungan dengan rasa. Benci, iri, dengki, hasud, takabur, itu pekerjaan-pekerjaan hati. Tapi pekerjaan hati yang kurang baik. Nah, di sini sholat tentunya ada pekerjaan hati, tapi pekerjaan hati yang baik, yaitu apa? Niat. Karena niat itu adalah pangkal dari setiap pekerjaan. Niat itu adalah pangkal dari setiap pekerjaan. Ada orang yang bekerja seolah-olah atau orang beramal seolah-olah amalnya itu urusan dunia, tapi ternyata bernilai akhirat. Seolah-olah pekerjaannya ini urusan dunia, tapi ada nilai akhiratnya. Ternyata itu adalah diiringi oleh pekerjaan hati berupa apa nih? Niat. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Setiap pekerjaan itu mesti diiringi oleh niatnya. Dan setiap apa yang dia niatkan pasti akan dia peroleh.
Nah, kisah ini digambarkan yaitu ketika sahabat-sahabat Nabi kaum Muhajirin. Nah, kalau kaum Muhajirin berarti orang-orang Makkah yang ikut hijrah ke Madinah. Itu di antara para sahabat ini ada yang punya niat, ya. Ada yang karena kaum Hawa di Madinah itu wanitanya cantik-cantik. Jadi dia ingin menikah nanti ketika hijrah di Madinah. Karena artinya buru-buru ke Mekah karena apa? Pengen lihat wanita Madinah. Bangga sekali apa namanya? Sambil ya. Ada yang niatnya ini karena Allah dan Rasulnya. Jadi ikut hijrah karena Allah dan Rasulnya. Nah, maka siapa orang yang niatnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh pahala karena Allah dan Rasul. Dapatkan seorang wanita yang akan dinikahinya, pula dia akan mendapatkan wanita yang akan dinikahinya. Atau dia nikah karena urusan dunia, baik itu perdagangan, maka dia pun akan memperoleh apa yang dia maksud. Nah, itu adalah niat. Makanya niat itu disebut sebagai pangkalnya pekerjaan. Bahkan ada satu keterangan Nabi menjelaskan niatul mukmin khairum min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada mengerjakannya. Kadang kita punya niat bagus, belum kesampaian, belum kejodohan untuk mengerjakan. Ada nggak yang kayak begitu? Ada ya. Kita udah niat bagus nih, ntar pulang kerja saya pengen ngasih ini sama anak yatim. Ternyata pulang kerja kelelahan, kecapean, tidur dia. Akhirnya sedekah ke anak yatim jadi apa enggak kira-kira? Pulang bangun pagi jam 4 udah harus siap-siap tuh. Habis subuh langsung berangkat kerja lagi. Karena kerjanya jauh misalkan. Jadi hari itu udah niat dia ingin bersedekah sama anak yatim. Ternyata ketiduran. Udah dikerjakan apa belum? Belum ya. Maka dia sudah mendapatkan pahala sedekah. Kenapa? Karena diiringi niat yang baik. Sekalipun kerjaannya belum sampai kita mengerjakan. Itulah kehebatannya niat bagi orang yang mukmin, orang yang Islam. Tapi kalau orang yang nggak Islam ya nggak ada keutamaan niat ini nggak ada. Jadi bayangkan kalau misalkan kita numpuk pasir ya di atas batu, kemudian si pasir ini kesiram hujan. Kira-kira kalis gak tuh? Kalis ya. Begitulah amal orang yang tidak beragama Islam. Dermawannya tinggi, bersodakohnya tinggi, membantu orangnya banyak. Itu ibaratnya orang itu menumpukan pasir di atas batu kemudian kesiram hujan. Akan apa? Luntur. Dan akan seperti itu sampai menjelang ajalnya. Tapi kalau dia masuk ke dalam agama Islam, maka apa yang dia tanam ketika dia masuk Islam, ketika itu akan Allah berikan ganjaran berupa pahala berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu adalah ucapan dan pekerjaan walaupun itu pekerjaan hati. Diawali dengan takbir yang diiringi dengan niat. Jadi ketika kita mulai angkat tangan, hendak sholat, sudah menghadap kiblat, ketika mengucapkan takbir Allah di hati itu kita ucapkan usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbil kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Jadi lisan kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, di dalam hati kita mengucapkan apa? Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbil kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Atau kita ucapkan dengan bahasa yang kita mengerti. Kalau bahasa Sunda, sejak kaulah niat sholat isya menghadap kiblat fardu 4 rakaat fardu kena Allah Ta'ala, itu
kalau kita menggunakan bahasa yang kita pahami atau bahasa Indonesia. Jadi niat itu tidak harus dengan bahasa Arab saja kalau di hati. Tapi kalau dilafazkan harus dengan bahasa bahasa Arab ya. Seumpama kita menggunakan bahasa Indonesia, saya di dalam niat kita, saya niat sholat Isya 4 rakaat menghadap kiblat fardu kena Allah Ta'ala dalam hati. Itu kapan diucapkannya? Ketika mengangkat tangan hendak sholat atau ketika takbir Allah, dan hati kita langsung mengucapkan saya atau usolli fardhu sholat, usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbil kiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala ya. Itu harus diiringi dengan niat ya. Apa? Muqtarinin. Al muqtarini bin niyati, yang diiringi berbarengan dengan niat. Muhtatamatun bitaslimi, kemudian ditutup dengan salam. Jadi itu pengertian sholat di dalam syariat Islam. Ya, pekerjaan yang mayoritas di dalamnya berupa ucapan dan perbuatan badan ataupun hati diawali dengan takbir yang diiringi niat, kemudian ditutup dengan salam. Itu pengertian menurut syariat Islam. Itulah sholat. Ala wajhin makhsusin, dengan bentuk yang khusus ya, dengan bentuk yang khusus, karena tidak ada pekerjaan yang menyerupai sholat, tidak ada ibadah yang menyerupai gerakan sholat ya, sekalipun itu umat-umat terdahulu juga tidak menyamakan ibadahnya, yaitu di dalam sholat seperti dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keutamaan kelebihan umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan oleh Allah, yang selalu akan memerintahkan kepada hal yang baik dan selalu tidak rela kepada perbuatan yang buruk. Ya, itu sudah nalurinya umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya itu sangat sekali tergambar di kita di Indonesia. Kalau mungkin kita pernah lihat ya kejadian-kejadian di luar negara kita, entah itu di Eropa, entah itu di Cina, negara Konoha. Bukan plus 62 ya. Itu ada orang yang, mohon maaf ya, kecelakaan saja ada yang peduli nggak? Nggak ada peduli Pak. Cuek bebek, masa bodoh. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu tidak ada rahmat. Tidak ada rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada hanya di umat muslim. Itu ada hanya di umat muslim. Kenapa? Itulah Allah di dalam membedakan antara hamba-hambanya dengan tidak yang menyembah kepada Allah. Hatinya itu selalu dilembutkan. Hatinya selalu dilembutkan. Jadi indah, orang Islam itu indah. Makanya Nabi bersabda, ajaban lil amril mu'min. Sungguh aku ini terheran-heran sama urusannya orang muslim. Ini kata siapa nih? Nabi Muhammad. Aku itu terheran-heran, terkagum-kagum sama orang Islam. Ya, gimana tidak? Kalau dikasih nikmat dia bersyukur. Jangankan sama Allah, sama orang, sama tetangga, kasih bantuan, kasih kepedulian, kira-kira kita ngucapin apa tuh? Alhamdulillah. Kemudian apa? Terima kasih. Dan ternyata sudah ada ajarannya di Nabi Muhammad SAW. Man lam yaskurin nasa lam yaskurillah. Siapa orang yang tidak tahu bersyukur sama orang, berarti itu tanda orang yang nggak tahu syukur sama Allah. Jadi bergandengan. Orang yang nggak tahu terima kasih sama orang, berarti itu orang yang tidak tahu cara bersyukur kepada Allah. Bagaimana tidak? Karena hakikatnya segala kebaikan itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Segala kebaikan itu datangnya dari Allah. Allah pakai tangan-tangan orang yang muhsin. Allah pakai tangan-tangan orang yang baik untuk menyalurkan
sebahagian daripada rezekinya, untuk menyalurkan sebagian apa yang dia bisa, mempermudah jalannya orang lain. Itu luar biasanya orang Islam. Makanya tidak diberikan kepada selain umat yang beriman kepada Allah Subhanahu